dari Ahmad di Sulawesi Tenggara. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nuran yang baik, ini adalah kisah perjalanan hidupku yang hingga saat ini belum bisa kulupakan. Aku sadari bahwa sepenggal kisah ini adalah aib bagi keluargaku sendiri. Tetapi aku berharap bahwa tersiarnya kisahku ini ada sesuatu yang berarti yang dapat dipetik dari kisah ini, sehingga tidak akan menjebak kita pada peristiwa yang sama seperti yang saya alami. Pendengar Nuran yang budiman, aku adalah seorang suami dari seorang wanita, Warni namanya. Dan juga aku adalah seorang bapak dari seorang putri kecil yang kuberi nama Nabila. Saat ini usiaku baru 29 tahun. Dan Nabila saat ini baru berusia 9 bulanan. Jujur, memang aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dan karena kesederhanaan itu, aku hanya mampu menamatkan pendidikanku sampai sekolah lanjutan tingkat pertama. Dan setelahnya, aku meneruskan pekerjaan orang tuaku yang sudah puluhan tahun mereka geluti, yakni menjadi seorang kuli pengangkut pasir dari sungai untuk selanjutnya dijual kepada orang yang membutuhkan. Memang, sejak dulu aku tidak pernah memimpikan menjadi suami dan pendamping hidup dari seorang wanita yang berketurunan bangsawan seperti Warni, yang saat ini telah menjalani bahtera rumah tangga bersama aku selama setahun lebih. Aku bahkan tidak pernah bermimpi pula menjadi menantu dari keluarga yang serba berkecukupan seperti keluarganya Warni. Aku hanya berangan-angan bila aku menjadi pendamping hidupku kelak. Aku ingin wanita yang biasa-biasa saja, yang derajatnya setara dengan keluargaku, tidak lebih dari itu. Aku hanya berharap bahwa istriku kelak bisa menjadi teman buatku dalam suka maupun duka, dan bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku. Akan tetapi, perjalanan hidup dan takdir Allah telah membawa kepada sebuah kenyataan bahwa di usiaku yang mulai beranjak dewasa, Allah justru mempertemukan aku dengan seorang wanita yang tidak pernah aku impikan sama sekali, yang tidak pernah terlintas sama sekali dalam benakku. Dan wanita itu adalah Warni, istriku saat ini. Alkisah. Pertama kali bertemu dengan Warni, dia datang bersama 4 kawan lainnya menjalani KKN di desaku. Mereka adalah mahasiswa KKN Fakultas Pertanian Halu Uleo Kendari. Mereka datang menerapkan berbagai kerja lapangan yang menjadi tugas mereka sebagai mahasiswa. Dan sebagai pemuda kampung, aku bersama teman-teman lainnya memberikan support dan dukungan atas kehadiran mereka. Dan di kampung aku memang sering dipercaya teman-teman, termasuk aparat desa, menemani setiap mahasiswa yang datang melakukan kuliah kerja nyata di desaku. Meskipun semua orang tahu bahwa aku hanyalah tamatan SMP. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, aku selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik buat mereka. Aku berusaha melakukan apapun yang dapat memuluskan tugas-tugas mereka,
agar setelahnya ada kesan istimewa yang mereka bawa pulang ke rumah setelah berakhir masa KKN-nya. Dan itu juga yang aku lakukan terhadap Warni dan kawan-kawannya. Jujur, aku tidak tahu apakah aku ini lelaki istimewa atau tidak. Tetapi yang tidak ku mengerti dan tidak ku pahami, entah mengapa, bahwa setiap ada mahasiswa KKN di kampungku, pasti ada saja satu di antara mereka yang jatuh cinta padaku. Dan jujur aku tidak pernah berharap itu. Bahkan tak pernah terlintas sedikit pun di benakku untuk menghipnotis perasaan mereka dengan apapun yang ada pada diriku. Siapalah aku sehingga harus berharap lebih dari mereka? Aku hanyalah lelaki biasa yang hanya tamat SD dan dari keluarga miskin. Apakah semua karena wajahku? Semoga saja tidak, ujarku dalam hati setiap kali tanya itu berkecamuk di dalam hatiku. Dan untuk yang ketiga kalinya setelah 2 tahun sebelumnya berlalu, kali ini peristiwa itu kembali terjadi. Dan aku tidak menyangka sama sekali kalau gadis yang bersimpati padaku ini adalah Warni. Aku baru menyadari semua itu di kala malam perpisahan KKN mereka, yang ditutup oleh kegiatan pentas olahraga dan seni antar pemuda masjid. Aku yang tidak menyadari bahwa Warni memiliki perasaan istimewa padaku, kuperlakukan dia dengan biasa-biasa saja. Bahkan sikapku paling dingin dengannya, karena aku tahu dan ku dengar dia adalah anak orang kaya yang tentunya saja sangat selektif dalam memilih teman, apalagi teman dekat. Dan itu yang membuat aku tidak pernah mendekatinya. Lagi-lagi aku hanya berkumpul dan bercanda dengan teman-teman lainnya di sudut panggung utama sambil bercanda ria dengan beberapa teman-teman KKN-nya, termasuk 2 teman wanitaku di kampung. Semuanya berlalu begitu saja, hingga tepat pada detik-detik penyerahan hadiah, Warni menemui aku dan menarik tanganku. Ya, menarik tanganku agak menjauh dari panggung utama dan keramaian. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku bahkan berkeringat dingin tak kala tanganku ditariknya menjauh dari orang-orang. Dan aku semakin tidak mengerti tak kala sampai di tempat yang agak sedikit jauh dari panggung utama, dia malah menampar aku dan memukul-mukul aku sambil menangis. Aku dituduhnya lelaki egois, lelaki sombong dan angkuh. Mendengar semua ucapannya itu aku semakin gugup dengan napas tidak beraturan karena grogi dengan apa yang baru saja aku dengar. Wallahi, aku tidak mengerti maksudnya Warni. Ditatapnya mataku dan dia memintaku untuk menebak apa sebenarnya yang terjadi dengannya malam itu. Aku yang hanya manusia biasa, tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menebak apa yang ada dalam hatinya. Tetapi semakin aku tidak pahami, semakin aneh tingkah lakunya Warni di hadapanku. Dikata-katanya aku lelaki bodoh, munafik. Hatiku sakit mendengar semua itu. Apa salahku? Apa dosaku sehingga kata-kata itu begitu menyakitkan ku dengar? Hingga akhirnya dengan tangisan yang terseduh, Warni menyatakan kalau sejak pertama dia datang ke kampungku dan bertemu denganku, kehadiranku telah merampas tidurnya. Keberadaanku telah merebut hatinya. Mendengar semua itu, kurasakan sumsum tulangku seolah tidak nyambung lagi. Apakah aku bermimpi? Atau apakah aku sedang menyinggau saat ini? Aku coba menguatkan diriku dan menerima kenyataan yang tidak pernah aku inginkan ini. Aku masih tidak percaya kalau orang yang baru saja menyatakan perasaannya di depanku saat ini adalah Warni, seorang wanita berketurunan bangsawan. Lidahku jadi keluh saat itu. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Aku bingung dan sangat bimbang. Akhirnya, dengan segenap kekuatanku, aku berusaha meredam semuanya dan memberikan jawaban pasti terhadap perasaan Warni yang baru saja aku dengar. Dek,
Apa kakak tidak salah dengar tadi? Tanyaku ke Warni. Tidak kak, saya tidak salah ucap. Dan kakak tidak salah dengar. Semua ini kenyataan. Semua ini saya katakan karena selama ini kakak terlalu cuek dengan saya. Kakak egois. Kakak keterlaluan. Ujar Warni saat itu sambil terseduh mengomentari pertanyaanku. Mendengar pernyataan yang fasih keluar dari bibirnya membuat tubuhku semakin bergetar. Aku masih tidak yakin dengan apa yang baru saja aku dengar. Dengan mengumpulkan segala rasa di hatiku, aku kembali berujar padanya dengan pasti. Dek, jangan kau hinakan saya dengan semua ini. Saya ini miskin, tidak terpelajar seperti kau. Saya sadari siapa diri saya, Dek, dan siapa adik. Tolong, Dek, jangan pernah ulangi lagi kata-kata itu. Karena ungkapan adik begitu sangat menyakitkan perasaan saya. Apa kata orang nanti? Maafkan saya, Dek. Bukannya saya tidak mau, tetapi ini di luar logika. Mungkin saat ini Ade sedang emosi. Coba tarik nafasmu dulu, Dek, dan renungi lagi apa yang baru saja adik katakan. Andai memang adik salah ucap, insya Allah semua ini akan menjadi rahasia di antara kita berdua. Saya berjanji akan merahasiakannya. Percayalah, saya tidak akan sebarkan kejadian malam ini kepada siapapun. Setelah aku berusaha menyadarkan Warni dari ucapannya. Tidak, Kak, saya tidak sedang emosi. Ini perasaan yang tulus dari hati saya. Tolong jangan permalukan saya dengan penolakan ini, Kak. Saya wanita. Asal kakak tahu, untuk semua ini saya rela kehilangan muka di hadapan kakak, dan berharap bahwa perasaan saya tidak bertepuk sebelah tangan. Jawab Warni lagi dengan pasti. Mendengarnya aku sangat tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Ku tarik nafasku sepanjang-panjangnya. Lalu kembali aku berujar. Dek, tidak ada yang istimewa dalam diri saya. Coba kau tatap kembali saya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada yang istimewa dalam diri saya, Dek. Tidak ada. Sekali lagi, Tolong jangan rendahkan saya dengan semua ini. Saya yakin adik pasti akan mendapatkan orang lain yang lebih segalanya dari saya. Itulah ujarku di sela ketegangan yang terus merayap dalam tubuhku. Tidak, Kak. Saya yakin di luar sana saya tidak akan menemukan lagi lelaki lain seistimewa kakak. Bagi saya kakak begitu istimewa. Kakak jujur, polos, rajin, dan taat beribadah. Dan semua yang kakak miliki jarang saya temui lagi dalam diri pemuda-pemuda di zaman sekarang. Tolong, Kak, jangan buat saya lebih malu lagi dengan semua ini. Please. Mendengar semua itu aku semakin menundukkan wajahku. Ya Allah, apakah ini kenyataan? Baiklah, Dek. Baiklah. Saya terima semua ini, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Kak? Saya terima semua ini, tetapi dengan satu syarat. Kita menikah pekan depan. Saya tidak mau ada fitnah di antara kita. Saya tidak mau. Pintaku ke Warni. Nikah pekan depan? Gak salah tuh, Kak. Setelah Warni menimpali pintaku. Ya, kalau memang semua perasaan yang ada dalam hatimu itu jujur dan tulus, itu artinya adik juga siap hidup apa adanya dengan saya. Ingat, Dek, saya tidak ingin ada kata pacaran di antara kita. Sebab bila itu terjadi,
akan banyak waktu yang akan kita lewati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati kita pasti akan berzina bila kita belum melegalkan hubungan ini. Dan saya tidak akan paksa kita, kecuali kita sendiri yang memutuskan. Satu hal yang ingin kembali saya pertegas, bahwa saya tidak mau pacaran. Dan bila adik serius dengan semua ini, kita menikah pekan depan. Bagaimana? Ujarku dengan pasti sambil membalikkan tubuhku, berniat kembali ke kerumunan orang yang lagi menikmati malam penutupan itu. Tetapi baru selangkah aku berjalan, Warni menahan tanganku dan berkata, "Iya, saya siap menikah dengan kakak. Sangat siap. Kapanpun. Kalau Allah izinkan pekan depan sesuai dengan keinginan kakak, kita akan menikah. Tetapi tolong temui orang tua saya." Mendengar pernyataan Warni, aku menarik nafas lega dan kembali berucap, "Insya Allah, Dek, saya akan temui orang tuamu. Sekalian bareng adik pulang ke kota dan meminta adik untuk menjadi istri saya di hadapan orang tuamu." Pendengar nurani yang baik, jujur saat semuanya terlanjur terucap dari bibirku, kepastian untuk menikahi Warni, ada terbetik rasa cemas jauh di reluk hatiku ini. Apakah Warni main-main? Apakah dia serius padaku? Apakah aku akan ditolaknya? Atau malah aku akan dihinakan dengan semua ini? Saat itu aku hanya bisa memanjatkan doa di setiap sujud dan doa-doaku, agar Allah memudahkan urusan ini. Akhirnya waktu kembalinya mahasiswa KKN itu pun tiba. Tak ada satupun yang mengetahui tentang kesepakatan antara aku dan Warni. Yang tahu semua itu hanyalah Allah dan kami berdua. Banyak mata memandangi aku saat kepulangan mereka, karena aku pun turut dengan mereka. Tapi semuanya aku berusaha tekan di dalam hatiku yang paling dalam. Orang tuaku pun tidak tahu mengapa aku ikut dengan rombongan KKN itu pulang ke kota. Aku bahkan hanya membawa 2 potong pakaianku yang kuanggap paling bagus. Aku hanya berniat bahwa insya Allah jika aku pulang nanti, ada bidadari hatiku yang akan menemaniku pulang. Ya, insya Allah. Perjalanan panjang dan melelahkan itu akhirnya berujung juga. Hari pertama tiba di kota, aku menginap di rumah teman lelakinya Warni, yang kemarin juga KKN di kampungku. Amran namanya. Keakraban yang terjalin di kampung kemarin seolah membuatku lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kota. Tetapi lagi-lagi aku masih merahasiakan rencana dan niatku melamar Warni. Semuanya berlalu begitu saja. Dan akhirnya waktunya pun tiba. Aku diundang orang tuanya Warni ke rumahnya. Nampaknya undangan itu telah diawali oleh promosi Warni tentang siapa diriku dan niat tulusku di depan orang tuanya. Hingga semuanya terasa begitu mudah. Tetapi yang tidak ku mengerti, saat di depan pintu rumahnya Warni memberikan aku sebuah amplop tebal dan dia menyuruhku membuka isi amplop itu sebelum masuk ke dalam rumahnya. Dengan dada berdebar, aku berusaha membuka amplop itu. Dan ternyata isinya adalah puluhan lembar uang 100-an ribu rupiah serta sepucuk surat. Perlahan kubuka lipatan surat itu dan kubaca isinya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhku. Wahai lelaki yang telah melumpuhkan hatiku, bila ayahku bertanya tentang perasaan kita terhadap saya, katakan saja yang sesungguhnya, apa yang ada di dalam hatimu. Dan bila dia meminta ongkos nikah 15 juta rupiah, seperti yang dia pernah singgung pada saya semalam, maka nyatakanlah kesanggupan kakak, dan gunakanlah uang yang saya kasih ini untuk biaya nikah kita. Insya Allah semuanya cukup. Itu uang halal, tabunganku yang aku simpan selama ini. Tapi insya Allah ikhlas. Dariku, bidadari hatimu.
Saat membaca surat itu mataku berkaca-kaca. Aku tidak percaya dengan semua ini. Namun aku berusaha menguasai perasaanku. Dan perlahan aku memasuki rumah megahnya orang tuanya Warni. Pendengar Nuran yang budiman, singkat cerita, akhirnya kesepakatan nikah pun itu tiba. Orang tua Warni menerimaku dengan ongkos nikah yang disebutkan Warni tadi. Dan Allah memudahkan segala urusan kami. Hingga akhirnya halallah Warni bagiku. Kami resmi menjadi pasangan suami istri di awal tahun 2009 kemarin. Perjalanan kisah bahagia itu akhirnya kami lanjutkan sampai ke kampung. Aku bahkan tidak percaya bahwa kini Warni yang kemarin masih belum menjadi mahramku, tapi kini telah berada di sampingku dan telah halal di hadapan Allah. Jujur, hampir tak ada satupun yang percaya bahwa Warni telah menjadi istriku. Semua begitu cepat terjadi, bahkan orang tuaku sekalipun. Tetapi dengan surat nikah yang kami perlihatkan, membuat ketidakpercayaan itu berubah menjadi anggukan kagum. Meskipun satu di antara sekian orang masih ada yang bimbang dan ragu atas semua itu. Tetapi Allah Maha Tahu. Dia lebih tahu bahwa kami telah halal antara satu dan lainnya. Jujur saat itu aku merasa menjadi lelaki yang paling bahagia di dunia ini. Dan itu tidak membuatku berhenti bersyukur pada Allah. Dan subhanallah, sebulan setelah pernikahan itu, di dalam rahim istriku telah bersemayam amanah Allah buah cinta kami berdua. Dan dengan seiring bergulirnya waktu, alhamdulillah kebahagiaan itu terus mengalir di antara kami. Hingga waktu terus membawa kehidupan kami pada kesempurnaan kebahagiaan itu, yakni kelahiran putri semata wayang kami, yang akhirnya kami beri nama Nabila. Aku semakin bahagia menjalani hari-hariku. Semangatku untuk mencari rezeki semakin bertambah. Karena selain istriku, ada si kecil yang selalu menjadi penyemangat buatku untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitasku. Meskipun pekerjaan itu masih tetap sama seperti pekerjaanku dulu sebelum menikah, yakni menjadi kuli pasir. Pendengar Nuran yang berbahagia, semula aku pikir bahwa bahagia itu akan selalu bersamaku dan bersama keluargaku. Tetapi ternyata dugaanku salah. Ternyata aku diuji oleh Allah dengan musibah yang sangat berat sekali. Ya, dan disinilah puncak kesedihanku. Aku pikir aku akan tersenyum selamanya. Tetapi aku salah. Kemalangan itu berawal ketika Warni berniat untuk silaturahim ke rumah orang tuanya. Sebagai suami yang baik dan menantu yang baik pula, aku berusaha memberikan kebebasan buat Warni untuk mengunjungi keluarganya. Dan tidak kubiarkan dia pergi sendiri. Aku mengantarnya dan kutitip sementara pada orang tuanya hingga dalam waktu yang diinginkan oleh Warni. Katanya 3 pekan dia di sana. Dengan tidak ada perasaan cemas di hatiku, aku kembali ke kampung halaman dan kembali beraktivitas seperti biasa setelah mengantar Warni ke rumah orang tuanya. Semula aku memang merasa heran, sebab Nabila tidak diajak ibunya dengan alasan bahwa dia tidak akan lama di kota dan akan segera pulang. Hari terus bergulir. Warni tinggal di rumah orang tuanya, sementara aku dan Nabila tinggal di kampung. Kerinduanku terhadap istriku tercinta semakin menggebu. Aku sangat rindu padanya. Rindu dengan suaranya, rindu dengan tawanya, serta manjanya padaku selama ini. Aku begitu merindukan segalanya darinya. Hingga tiba 3 pekan berlalu, dan Warni masih berada di rumah orang tuanya. Namun tidak ada satupun kabar darinya memintaku untuk dijemput. Padahal dia sudah simpan nomor HP tetanggaku. Aku juga sudah mencoba menghubungi HP lewat HP tetanggaku. Tetapi HP-nya tidak pernah aktif.
Aku gelisah dibuatnya, cemas. Ada apa dengan istriku? Apa dia sehat-sehat di sana? Akhirnya dengan perasaan rindu yang sangat, aku pergi ke kota, ke rumah orang tuanya Warni dengan maksud dan niat menjemputnya kembali. Perasaanku sangat bahagia kala itu. Ketika aku turun dengan menumpangi ojek tepat di depan rumahnya, kulihat tak ada yang berubah. Semua masih sama. Rumah itu menyimpan kenangan yang sangat berarti bagiku. Akhirnya, ku beranikan diri memasuki rumah itu, ke rumah orang tuanya istriku. Aku berusaha menyalami rumah itu dan berharap Warni akan keluar dan akan memeluk aku, serta menumpahkan kerinduannya padaku. Karena sudah 3 pekan lamanya kami berpisah. Dan aku berharap bahwa dia juga merindukan aku, seperti aku yang sangat merindukan dia saat ini. 1, 2, 3 kali aku mengucapkan salam di depan pintu, tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya salamku yang keempat barulah Warni keluar dari rumah. Dia membukakan pintu, tetapi tidak menjawab salamku. Bahkan dia segera berlalu dari hadapanku. Ada apa ini? Apakah aku salah? Apakah kehadiranku tidak diinginkan olehnya? Saat itu aku berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja istriku lagi sedih atau lagi punya masalah dengan orang tuanya. Aku berusaha mengejarnya, tetapi dia terlanjur masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Aku berusaha mengetuk pintu kamarnya berulang-ulang kali. Kupanggil dia dengan rasa rinduku, tetapi alangkah kaget dan sakitnya hatiku ketika dia memintaku untuk pergi dari rumah itu dan tidak usah datang lagi. Aku tidak memahami apa yang terjadi padanya. Yang aku tahu bahwa aku mengantar Warni 3 pekan lalu dalam keadaan baik-baik saja, dan aku sangat merindukannya saat ini. Tetapi mengapa ketika aku menjemput dia, sepertinya semua telah berubah 100%. Ya, semua berubah. Ku dengar dia berteriak bahwa dia tidak ingin kembali lagi ke rumahku, bahwa dia tidak ingin kembali bersamaku. Air mataku menetes saat itu. Aku tidak percaya kalau semua ini terucap dari bibir manisnya. Mengapa semuanya begitu cepat berubah? Apa salahku? Apa dosaku selama ini? Selama ini aku selalu berusaha menjadi suami yang terbaik buat dia. Aku bahkan tidak pernah menghadirkan cinta yang lain di hatiku, karena yang ada dalam hatiku hanyalah dia dan putri kami yang tercinta, Nabila. Tetapi mengapa semua ini terjadi? Yang lebih membuat aku semakin sakit dan sangat terpukul, Warni mengungkit-ngungkit kembali semua yang pernah terjadi di antara kami. Bahwa aku lelaki miskin, bahwa aku lelaki yang tidak berpendidikan, bahkan aku menikahi dia dengan uangnya sendiri. Hatiku sangat hancur saat itu. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Aku berusaha membujuk dia, merayu dia agar dia kembali padaku. Tetapi ternyata usahaku sia-sia, karena aku tidak bisa memujuknya. Hatinya seolah sudah menjadi keras, sekeras batu. Dek, coba jelaskan pada kakak, apa salah kakak selama ini padamu, Dek? Kenapa baru sekarang kau memprotes? Kenapa baru sekarang kau katakan kalau kau menyesal menikah dengan kakak? Masih kau ingat dulu, Dek, ketika tak ada cinta di hati kakak buatmu, kau yang menghibah dan kau yang memelas, kau yang meminta untuk dicintai. Waktu itu kakak berusaha untuk menolak permintaanmu,
Karena kakak sadar siapa kakak sebenarnya. Kakak sudah berulang kali menjelaskan bahwa kakak adalah pemuda miskin dan tidak berpendidikan. Saat itu apa yang kau katakan pada kakak? Kau katakan bahwa kau akan menerima kakak apa adanya. Apapun adanya kakak, kau akan terima. Bahkan saat kakak meminta untuk menikah secepatnya, kau mengiyakan semuanya. Dan kau sendiri yang memberikan uang itu untuk menikahi dirimu sendiri. Lalu mengapa kau ungkit-ungkit sekarang? Apa kesalahan kakak padamu, Dek? Apa yang kurang? Kakak sadari kakak hanyalah manusia biasa. Kakak tidak punya pengalaman dalam hal pekerjaan. Dan kakak bukan siapa-siapa. Tetapi tolonglah kembali pada kakak. Meskipun kau tidak mencintai kakak, Dek. Paling tidak kembalilah untuk Nabila. Atau pulanglah sejenak untuk menjemput Nabila. Setelah itu kau kembali lagi ke sini. Tidak mengapa, Dek. Insya Allah kakak ikhlas dengan semua ini. Kalau memang ini adalah pilihanmu. Kakak bahkan tidak akan bertanya apa yang menyebabkan kau jadi berubah seperti ini. Karena kakak telah mengetahui dan sangat sadar bahwa ternyata kau tidak bahagia dengan kakak. Bahwa ternyata kemelaratan dan kesederhanaan yang kau rasakan bersama kakak tidak dapat membayarkan kebahagiaan yang selama ini kau dapatkan dari kedua orang tuamu. Kakak ikhlas dengan semua ini. Tidak mengapa, Dek. Tidak mengapa bila akhirnya kau harus berpisah dengan kakak. Kakak akan berusaha menjelaskan kepada kedua orang tua kakak bahwa kau lebih bahagia di sini, bahwa kau lebih merasa tenang di sini. Pendengar Nuran yang baik, aku tidak tahu apakah Warni mendengarkan keluh kesahku di malam hari ini. Aku juga tidak tahu apakah Warni mendengarkan jeritan dan tangisku. Dengan pedih dan rasa sakit hatiku, aku berusaha menapaki jalan-jalan yang sebelumnya telah aku lalui. Air mataku terus menetes di pipi. Bahkan aku telah lupa bagaimana rasanya letih. Sebab aku tidak lagi menumpangi ojek. Aku bahkan membiarkan kendaraan yang lalu lalang begitu saja. Aku sangat sedih. Begitu besar ujian ini ditimpakan padaku. Semuanya terjadi begitu cepat, tetapi berlalu juga dengan begitu cepatnya. Dan hingga hari ini Warni masih tinggal bersama orang tuanya. Wallahu a'lam. Apakah semua ini adalah kamuflase dia atau benar-benar kenyataan? Tetapi aku telah malu. Aku telah sangat malu. Setiap malam aku sendiri kadang aku menangis melihat anakku, putri kecil kami. Kadang dia menangis mencari ibunya. Kemana aku harus membawanya pergi agar dia menemukan kembali kasih sayang dari ibunya yang telah hilang. Aku hanya berharap semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan. Meskipun saat ini perasaanku sangat sedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.